Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu yang terhormat ini tidak ngantuk karena biasanya pembicara terakhir udah diborong materialnya sama dengan oleh pembicara yang lain. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jimmy Gani sebagai Ketua Umum Alumnas yang telah mengundang saya, Pak Eko, dan juga tentunya Pak Bambang Susantono, Prof. Reni, dan juga Ibu Dona yang telah mengundang saya dan memberikan kesempatan saya untuk bicara pada hari ini. Ya, tentunya sesuai dengan topik hari ini, saya diminta bicara mengenai economic growth. Izinkanlah saya mungkin ada sharing beberapa slide dulu. Oke. Apakah sudah bisa terlihat? Bisa, mungkin dibikin slideshow. Sudah? Oke. Mungkin menurut saya ini saya mau sharing saja dari McKinsey Survey karena menurut saya ini interesting. Despite kita COVID-19 masih terus berjalan dengan speed yang cukup tinggi di Indonesia, tetapi ternyata kita ini among the very optimistic people. Ya, kita among the very optimistic people berdasarkan McKinsey Survey bersama dengan Saudi Arabia, China, India, dan household kita tuh planning to increase spending. Mungkin ini kelamaan tidak bisa spending, dan indikasi kita lihat kalau bicara dengan perbankan, terutama bank-bank besar yang buku 3, buku 4, mereka mempunyai saving yang begitu besar, begitu signifikan, yang peningkatannya sangat-sangat besar. Jadi ini membuktikan memang orang Indonesia pada saat ini menahan saving because of uncertainty yang masih tinggi. Next, mungkin saya just glance through aja karena saya yakin pembicara yang lain seperti Pak Bambang sudah membahas ini. Kalau kita lihat di global economy, memang contraction di tahun 2020 ini kurang lebih minus 4,3%. Dan diperkirakan di 2021 ini baseline-nya akan growth around 4%, dengan baseline scenario walaupun ada severe downside scenario bisa minus 0,7, dan 2022 tumbuh positif di 3,8%. Ini kemudian ini untuk emerging market slightly higher dan global economy untuk 2021 prediction-nya baseline-nya di 5%, dan di 2022 itu meningkat menjadi 4,2%. Ini saya memberikan perbandingan dari beberapa negara growth projection 2021 dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Ini dari World Bank. Kalau kita lihat memang Indonesia di tahun 2021 ini dan juga seperti disampaikan 2022 akan tumbuh kurang lebih 4,4 dan juga 4,8%. Kalau kita lihat negara-negara ASEAN lainnya memang mereka ini slightly higher. Kita bisa lihat tentunya seperti Myanmar, Kambodia, Filipina, Vietnam memang slightly higher than us, dan ini memang menunjukkan tren yang positif di tahun 2021 terutama untuk banyak negara-negara ASEAN lainnya. Nah, ini saya hanya memberikan gambaran kalau di tahun 2020 ini merahnya banyak ya. Ini yang merahnya banyak berarti pertumbuhannya ini mengalami kontraksi di atas minus 3%, sedangkan yang kuning ini antara 0 sampai minus 3%. Jadi yang kita lihat di tahun 2020 ini yang merah masih sangat banyak, tapi kalau kita lihat ke kanan di tahun ini sudah membirunya ini hampir the light at the end of the tunnel di tahun 2021 ini. Dan Indonesia kita lihat kalau menurut dari IMF di tahun berada di range antara pertumbuhan 3 sampai 6%. Ini range yang kalau kita lihat pertumbuhan untuk Indonesia. Tapi kalau kita lihat much better color di tahun 2021 ini.
Kalau kita lihat Indonesia ini dari quarter to quarter, saya hanya memberikan gambaran. Actually, we are getting better. Kita lihat yang paling dalam di kuartal 2 seperti kita ketahui bersama, masih kontraksi tentunya di kuartal 3, 4, tapi kontraksinya ini makin lama makin mengecil dan diharapkan di tahun 2021 ini kontraksinya harapannya adalah bisa plus paling tidak atau minus 0,7 dan terus membaik pertumbuhannya ke depannya sehingga pada akhir tahun 2021 kita mempunyai pertumbuhan yang plus kurang lebih 4 sampai 5%. Dan ini kalau kita lihat tadi mungkin sudah disampaikan, kalau kita lihat indikasinya dari beberapa indikasi sudah membaik, seperti PMI manufacture sudah membaik, consumer confidence index juga membaik, kemudian juga retail juga sudah membaik, penjualan mobil motor juga sudah membaik, walaupun ini kita lihat perbandingannya month to month itu sudah membaik, tapi memang kalau kita lihat year on year itu masih contraction-nya masih cukup besar. Seperti penjualan motor month to month-nya meningkat sangat tajam, tetapi year on year-nya di tahun 2020 itu kalau kita bandingkan itu kontraksi minus antara 40 sampai 50%. Jadi memang ini sudah mulai membaik, tetapi secara month to month-nya dan indikasinya sudah makin baik. Ini Game Changer 2021 kita ketahui, saya singgung mengenai vaksinasi dan juga Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun tadi pastinya sudah sempat disinggung, karena dengan harapan vaksinasi ini timbullah kepercayaan dan rasa aman, mengurangi ketidakpastian sehingga diharapkan orang bisa mulai berani bermobilitas, bepergian, dan diharapkan demand akan meningkat, kapasitas dan percepatan rollout juga makin cepat sehingga investasi juga akan makin meningkat. Sama juga seperti dengan Undang-Undang Cipta Kerja, harapannya memberikan dampak positif karena ini akan meningkatkan iklim investasi, meningkatkan ease of doing business, dan juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dari para pekerja kita. Dan kalau kita lihat ya tadi sempat disinggung sebentar ya, investasi kita walaupun tahun lalu itu meningkat, tetapi foreign investment masih berkontraksi antara sampai minus 7%. Dan ini kalau kita lihat harapannya vaksinasi akan meningkatkan konsumsi, karena kalau kita lihat sekarang memang middle sama top yang combining around 82%, they don't really spending at this moment gitu. Jadi they just put the money on the banks, put on the saving, sehingga kalau kita lihat saving on the bank is actually increasing quite significantly dibandingkan dengan yang lain. Nah, bagaimana kita membuat yang middle and top ini bisa berani untuk spending lagi, karena yang the bottom 40% mereka lebih mendapatkan pendanaannya untuk survive aja gitu, untuk survive saja dari stimulus package yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan kalau kami melihatnya stimulus package yang dikeluarkan pemerintah ini sifatnya hanyalah sebagai bantalan-bantalan sampai masalah health issue ini dapat segera bisa kita atasi dengan baik. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah perkembangan dana pihak ketiga yang memang meningkat secara signifikan. Kita bisa lihat grafiknya dan kita melihat di Kadin bahwa dana pihak ketiga di perbankan masih terus akan meningkat. Disampaikan dana pihak perbankan meningkat kurang lebih 11-12% pada tahun 2020. Sedangkan di satu sisi pertumbuhan kreditnya itu sangat-sangat menurun, tetapi pertumbuhan dari dana pihak ketiga ini sangat-sangat tinggi, sehingga oleh sebab itu kita lihat surat utang negara yang dikeluarkan itu mendapatkan respon yang sangat positif karena banyak dari pihak perbankan maupun institusi lainnya mengalihkan dananya untuk still mendapatkan yield yang baik dengan membeli banyak surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Next, saya mau touch ini juga ada dalam Omnibus Law, ya. Definitely we are becoming
more open countries in our investment. Kalau kita lihat memang sebelum adanya Omnibus Law ini, compared to the other ASEAN countries, kita salah satu negara yang memang ini yang diperbolehkan maupun diperbolehkan dengan open with requirement itu sangat-sangat tinggi. Ini saya mengambilkan perbandingan, angkanya di kita tuh total 515 dibandingkan dengan Singapura hanya 4, Malaysia 11, Thailand 43, Filipina 34, dan Vietnam 6. Nah, tentunya ini perbandingan sangat besar. Sedangkan di satu sisi kita harus mengingat that we are competing with our neighboring countries gitu. And ini adalah structural reform yang dibuat oleh pemerintah, tetapi negara-negara lain sudah melakukan hal yang sama, the structural reform with different name, tetapi seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan ini memang kita harus lakukan ya. Jadi ini saya mengasih perbandingan bahwa angkanya itu perbandingan kita tuh cukup signifikan untuk that's why kita revising our negative investment list, namanya berubah menjadi priority list at this moment. Nah, dari 20 plus 49 ini akan menjadi hanya 6 bidang yang tertutup. Bidang yang sama sekali tidak boleh dimasuki adalah seperti yang kita lihat di sini, bentuk perjudian atau kasino, narkotika, pembuatan senjata kimia, industri perusak lapisan ozon, trade in endangered species, dan juga pengambilan atau pemanfaatan koral atau karang dari alam. Dan juga ditambah yang masih berhubungan dengan industri small medium enterprise atau UMKM itu tetap tidak dibuka oleh pemerintah. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Di selain 6 bidang ini, bidang yang berhubungan dengan UMKM itu tetap tidak dibuka. Jadi itu mungkin hal penting yang ingin saya sampaikan juga. Ini mungkin saya tidak sampaikan lagi, tadi sudah disampaikan saya rasa oleh BKPM. PMDM kita meningkat, tetapi PMA kita menurun minus 2,4 sehingga kita total masih plus 2,1%. Tapi yang ingin saya sampaikan ini adalah yang cukup menarik. Memang kalau kita lihat angka investasi kita meningkat, tetapi dari penyerapan tenaga kerja sebetulnya itu mengalami penurunan. Kita lihat perbandingannya di tahun 2016 per 1 triliun investasi yang masuk ke Indonesia itu penyerapan tenaga kerjanya adalah 2.271 orang. Di 2019 per 1 triliun dengan investasi yang meningkat, tetapi penyerapan tenaga kerjanya hanya di 1.276 penyerapan tenaga kerja. Sedangkan PR kita yang utama adalah bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, karena memang kalau kita lihat investasi yang masuk ke Indonesia itu sifatnya bukan investasi yang padat karya. Nah, oleh sebab itu atau manufacturing, sehingga oleh sebab itu kebijakan-kebijakan ini harus kita sempurnakan dalam rangka kembali lagi meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Dan oleh sebab itu saya selalu sampaikan memang ya kita menginginkan investasi masuk, tapi ujungnya adalah peningkatan dari penyerapan tenaga kerja yang tentunya harus diiringi dengan peningkatan dari human capital kita. Saya meyakini pertumbuhan perekonomian Indonesia akan menjadi pertumbuhan perekonomian yang berkualitas apabila manusianya, apabila human capitalnya tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dan inilah tren yang makin ke depan yang akan harus kita jalani bersama-sama. Investasi berkaitan dengan ESG, environmental governance, social governance, and corporate governance. Ini semua akan dan komitmen yang kita penuhi bagi energi, green teknologi, green tech. Ini adalah hal-hal yang memang harus menjadi satu kesatuan ekosistem. Kalau kita mengundang investasi misalnya baterai atau listrik untuk masuk ke Indonesia, tetapi mereka melihat listriknya masih dari sektor coal atau batu bara, mereka ini Indonesia belum mempunyai suatu ekosistem yang lengkap. Nah, kita memang harus membangun suatu ekosistem yang lengkap di bidang green ekonomi dan green energy ini di segala lini, sehingga kedepannya kita menjadi
tujuan utama investasi untuk mereka, untuk teknologi maupun untuk energi yang bersahabat dan berkelanjutan. Saya mau touch ini, ekspor kita memang tahun lalu mengalami surplus, tetapi kalau kita lihat memang karena ini ditunjang oleh negara-negara yang memang pertumbuhannya juga surplus seperti China, kita ketahui bersama, tapi rata-rata dengan 10 negara terbesar mengalami kontraksi dan tentunya ini berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian kita ke depan. Ini kita bisa lihat surplusnya pada tahun 2020 kita mengalami surplus, tapi surplus ini bukan berarti karena ekspor kita meningkat, tetapi karena ekspor kita menurun, tapi impor kita menurun lebih banyak. Dan setelah ini juga suatu warning menurut saya bahwa kita mestinya jangan terlalu bersenang karena impor kita 70% adalah impor raw material. Berarti kita bisa lihat industri kita itu mengalami kontraksi sehingga outputnya juga akan mengalami limitasi. Jadi kita harus melihat ini secara keseluruhan, tetapi ini yang ingin saya sampaikan juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ini mungkin pertumbuhan ekspor negara tujuan utama kita, ini memang di US, China, dan Australia kita pertumbuhan ekspornya masih surplus. Tapi kalau kita lihat juga ini di 2020 pertumbuhan produknya kita yang surplus tadi sudah disinggung, ini adalah beberapa produk kita yang masih surplus. Dan mungkin yang terakhir karena tadi seperti vaksinasi gotong royong, ya ini kita ketahui peraturan presiden maupun Permenkesnya sudah keluar dalam rangka kita untuk vaksinasi gotong royong, yang dimana pada intinya adalah perusahaan membeli vaksin ini untuk kepentingan karyawan dan juga keluarga karyawan, dan ini sifatnya sukarela, dan filosofi dari vaksinasi gratis ini tetap sama, karena end usernya atau penerimanya tetap harus menerima secara gratis dan perusahaan tidak boleh melakukan pemotongan gaji atau pemotongan dalam bentuk apapun. Surprisingly, Kadin yang memang dimandatkan untuk melakukan pendataan dan juga registrasi untuk perusahaan dan juga dunia usaha, ternyata banyak juga dari UMKM yang ikut mendaftar. Dari UMKM yang ikut mendaftar, tidak hanya dari perusahaan besar, karena diharapkan ini bisa mengakselerasi dari program vaksinasi itu sendiri sehingga memberikan dampak positif untuk sektor kesehatan dan juga pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Mungkin itu akhir dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.